Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Fadila Ramadhani dari SI09 akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan tema pengaruh pola tidur terhadap kinerja kognitif mahasiswa. Daftar isi bab 1. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah. Latar belakang. Pola tidur yang baik dan cukup merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan dan kinerja kognitif seseorang. Mahasiswa seringkali mengalami gangguan tidur akibat tekanan akademik, gaya hidup yang tidak teratur, dan penggunaan teknologi sebelum tidur. Gangguan tidur dapat berdampak negatif pada kinerja kognitif mahasiswa, seperti penurunan kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pengaruh pola tidur terhadap kinerja kognitif mahasiswa. Rumusan masalah. Apakah pola tidur yang tidak baik berhubungan dengan penurunan kinerja kognitif mahasiswa? Tujuan penelitian: mengetahui hubungan antara pola tidur yang tidak baik dengan penurunan kemampuan konsentrasi mahasiswa. 2. Menganalisis pengaruh pola tidur terhadap penurunan daya ingat pada mahasiswa. 3. Menjelaskan dampak pola tidur yang tidak baik terhadap penurunan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Batasan masalah. 1. Batasan topik. Penelitian ini akan fokus pada pengaruh pola tidur terhadap kinerja kognitif mahasiswa. 2. Batasan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini akan berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh mahasiswa dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur terkait. 3. Batasan metode analisis. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis statistik untuk menganalisis hubungan antara pola tidur dan kinerja kognitif mahasiswa. 4. Batasan teknik dalam pengolahan data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif melalui penggunaan perangkat lunak statistik. Bab 2. Kajian literatur. 2.1 Kerangka teoritis. 2.2 Gambaran umum. 2.3 Penelitian terkait. Kerangka teoritis. Dalam karya ilmiah tentang pengaruh pola tidur terhadap kognitif mahasiswa, terdapat beberapa teori yang relevan. Salah satunya adalah teori konsolidasi memori, yang menyatakan bahwa tidur yang cukup dan berkualitas membantu dalam konsolidasi dan pengolahan informasi yang diperoleh selama periode bangun. Teori ini akan menekankan pentingnya tidur dalam memperkuat dan mempertahankan ingatan. Gambaran umum. Manusia membutuhkan tidur yang mengatasi kelelahan, menghemat energi, memulihkan pikiran dan pertumbuhan, dan tubuh menjadi lebih fresh, dan untuk menikmati kehidupan secara penuh. Penelitian terkait. Salah satu faktor fisiologis yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu siswa perlu memperhatikan serta memelihara kesehatan badan atau fisik. Dalam upaya menjaga kesehatan badan, mahasiswa perlu memperhatikan pola makan
dan juga pola tidur yang bertujuan untuk melancarkan metabolisme tubuh, memelihara kesehatan fisik, bahkan untuk meningkatkan ketangkasan. 3. Metodologi penelitian. 3.1 Tahapan penelitian. 3.2 Metode pengumpulan data. 3.3 Metode analisis data. Tahapan penelitian. 1. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah penelitian yang ingin diteliti, yaitu pengaruh pola tidur terhadap kognitif mahasiswa. 2. Perumusan masalah. Merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan jelas terkait pengaruh pola tidur terhadap kognitif mahasiswa. Tinjauan pustaka. Melakukan studi literatur untuk memahami penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, termasuk teori-teori yang terkait. 4. Perancangan penelitian. Merancang desain penelitian yang sesuai seperti jenis penelitian, misalnya penelitian kuantitatif, populasi dan sampel penelitian, serta instrumen pengumpulan data yang digunakan. Metode pengumpulan data. Kuesioner. Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang pola tidur dan kognitif mahasiswa. Kuesioner dapat berisi pertanyaan terstruktur yang meminta responden untuk memberikan informasi tentang kebiasaan tidur mereka dan tingkat kognitif mereka. 2. Observasi. Melakukan observasi langsung terhadap mahasiswa untuk mengamati pola tidur mereka dan mengukur kognitif mereka. Observasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat pengukur tidur atau tes kognitif yang telah terstandarisasi. 3. Wawancara. Melakukan wawancara dengan mahasiswa untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pola tidur mereka dan pengaruhnya terhadap kognitif mereka. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon atau video call. Metode analisis data. 1. Analisis statistik deskriptif. Menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan, seperti menghitung rata-rata, median, dan persentase dari variabel pola tidur dan kognitif. 2. Analisis korelasi. Menggunakan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara pola tidur dan kognitif mahasiswa. Korelasi dapat dihitung menggunakan koefisien korelasi Pearson atau Spearman, tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. 3. Analisis regresi. Menggunakan analisis regresi untuk mengetahui sejauh mana pola tidur yang dapat memprediksi kognitif mahasiswa. Regresi linear dapat digunakan jika kognitif diukur secara kontinu, sedangkan regresi logistik dapat digunakan secara kognitif diukur secara kategorial. Bab 4. Analisis hasil penelitian tentang pengaruh pola tidur terhadap kognitif mahasiswa dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek metodologi yang mendasar. Berikut adalah analisis mendasarkan metodologi penelitian yang mungkin dilakukan dalam konteks ini. 1. Desain penelitian. Desain penelitian akan menentukan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Jika penelitian ini menggunakan desain
observasional dengan survei atau pemantauan pola tidur dan tes kognitif akan memungkinkan untuk menarik hubungan antara pola tidur dan kinerja kognitif. 2. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengukur pola tidur, misalnya menggunakan polisomnografi atau pemantauan aktivitas fisik dan kognisi, seperti tes kognitif standar atau tes spesifik untuk memeriksa fungsi kognitif akan mempengaruhi validitas hasil penelitian. Bab 5. Kesimpulan 1. Penelitian longitudinal. Melakukan penelitian yang melibatkan pengukuran pola tidur dan kinerja kognitif pada mahasiswa selama periode waktu yang lebih lama. Ini akan membantu mahasiswa mengalami perubahan jangka panjang dalam pola tidur dan kognisi serta dampaknya terhadap prestasi akademik dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. 2. Pengaruh variabel lain. Memperluas penelitian untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara pola tidur dan kognitif mahasiswa, seperti stres, pola makan, aktivitas fisik, dan penggunaan teknologi sebelum tidur. Mengidentifikasi variabel-variabel ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.